The Three Lions bungkam Finlandia. Yunani masih sempurna. Lamine Yamal harus terbiasa jadi sasaran lawan. AFC pertanyakan protes Indonesia. Yuk langsung saja kita simak berita terupdate dan menarik dari Kakak Spasi tentunya. Check it out! Finlandia versus Inggris, The Three Lions menang 3-1. Inggris tak menghadapi hambatan berarti saat menghadapi Finlandia di lanjutan UEFA Nations League. Inggris unggul 3 gol lebih dulu sebelum menang dengan skor akhir 3-1. Ketiga gol The Three Lions dicetak oleh Jack Grealish di menit ke-18. Trent Alexander-Arnold di menit ke-74. Dan Declan Rice di menit ke-84. Finlandia cuma mampu memperkecil kedudukan lewat aksi Arttu Hoskonen di menit ke-87. Dengan hasil ini, Inggris berhasil mengumpulkan 9 poin di posisi kedua, sementara Finlandia di posisi buncit dengan raihan 0 poin. Yunani bungkam Irlandia. Bermain di Georgios Karaiskakis, tuan rumah lebih menguasai pertandingan. Hasilnya mereka mampu menang 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Anastasios Bakasetas di menit ke-48. Dan Petros Mantalos di menit ke-90+1. Dengan hasil ini, Yunani makin kukuh di puncak dengan raihan sempurna 12 poin. Sementara Irlandia di posisi ketiga dengan raihan 3 poin. Hasil lengkap UEFA Nations League hari ini. Kazakhstan kalah 0-1 dari Slovenia. Liechtenstein bermain imbang 0-0 dengan Gibraltar. Malta menang 1-0 atas Moldova. Armenia kalah 0-2 dari Makedonia Utara. Kepulauan Faroe bermain imbang 1-1 dengan Latvia. Austria menang 5-1 atas Norwegia. Polandia kalah dari Portugal. Lewandowski kritik rekan setimnya. Timnas Polandia tumbang saat menjamu Portugal di UEFA Nations League. Robert Lewandowski mengecam performa rekan setimnya atas kekalahan tersebut. Kurangnya suplai bola membuat Lewandowski harus turun menjemput bola hingga ke garis tengah. Hal tersebut rupanya membuat dia geram dan mempertanyakan kinerja rekan setimnya. Lamine Yamal harus terbiasa jadi sasaran lawan. Lamine Yamal beberapa kali jadi sasaran permainan kasar lawan saat melawan Denmark. Yamal bahkan terlihat sedikit terpincang-pincang saat kembali ke bus tim usai pertandingan. Meski menyebut wasit harus melindungi pemain, De La Fuente juga menilai Yamal harus terbiasa jadi sasaran tackle lawan. Masalah Mbappe terlalu dibesar-besarkan. Isu Mbappe dugem di Stockholm jadi bahan perbincangan panas fans timnas Prancis. Banyak yang mengecam ex-AS Monaco itu karena tak memberikan contoh baik bagi rekan-rekannya yang lagi berjuang bersama Les Blues. Aurelien Tchouameni angkat bicara soal masalah Mbappe kali ini. Menurutnya apa yang dilakukan rekannya itu bukan sesuatu yang serius, serta meminta fans untuk tak membesar-besarkan masalahnya. Chelsea peringatkan. Bintang muda Chelsea Cole Palmer mencuri perhatian setelah musim debut yang dahsyat. Chelsea diyakini berpotensi kehilangan Palmer jika nirgelar terus. Ex-bintang Chelsea William Gallas percaya Cole Palmer tidak akan betah lama-lama puasa gelar.
Lawan Indonesia, China di bawah tekanan. China menjamu timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Wulei mengaku bahwa Dragon Team berada di bawah tekanan. Kemenangan atas Indonesia menjadi harga mati untuk China. Hal tersebut secara tak langsung membuat pasukan Branko Ivankovic tertekan. AFC soal Indonesia protes wasit lawan Bahrain. Keputusan wasit asal Oman yang tidak meniup peluit meski tambahan waktu sudah habis, bahkan sampai lebih 3 menit, membuat tim Indonesia meradang. Keributan sempat pecah di akhir laga. Indonesia kemudian disebut melayangkan protes ke AFC soal kejadian itu. Sekjen AFC Datuk Seri Windorjon mengaku belum ada protes yang masuk, seraya mempertanyakan balik inti persoalan kepada tim Merah Putih. Kami perlu PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu soal kinerja, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kata Windorjon dilansir New Straits Times Online. Kami sudah mendengar berbagai laporan tetapi pengaduan harus detail, kata Windsor. Bukan Chelsea, ini klub yang pemainnya paling membludak. Sebelum kompetisi 2024-2025, Chelsea bikin geger jagat sepak bola karena klub Liga Inggris asal London itu punya terlalu banyak pemain. Chelsea ternyata hanya menjadi klub nomor kedua yang memiliki pemain paling banyak. Klub pertama adalah anggota Liga Argentina, Boca Juniors. Klub ini secara luar biasa memiliki 62 pemain yang terikat kontrak dengan mereka. Boca Juniors bisa bentuk 5 tim berbeda yang masing-masing berisi 11 orang. Chelsea berada di urutan kedua dalam hal jumlah pemain 54 orang. Liverpool memburu penyerang baru, incar pemain Frankfurt. Pada musim panas 2025 mendatang, Liverpool bisa jadi kekurangan penyerang. Sebab ada 2 pemain yang disebut bisa cabut dari Anfield. Liverpool pun kini sudah mulai bergerak mendeteksi nama-nama pemain yang bisa mereka rekrut ke depannya. Radar transfer Liverpool kini disebut sedang mengarah ke Bundesliga. Di sana mereka tertarik pada pemain milik Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush. Pemain berusia 25 tahun itu akan sangat cocok bagi Liverpool sebab ia bisa bermain sebagai penyerang tengah, gelandang serang, atau winger. Bintang Aston Villa punya masa depan cerah. Ex penyerang Premier League Dean Saunders menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh bintang Aston Villa, Morgan Rogers, agar potensi dan bakatnya bisa terus hadir secara maksimal. Rogers jadi satu di antara pilar kunci Aston Villa di berbagai ajang musim ini. Rogers tercatat telah bermain sebanyak 9 kali dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist untuk The Villains. Tetapi Saunders pun mengingatkan agar Rogers tetap tenang dan tidak besar kepala agar bakatnya tak sia-sia. Juventus berharap bisa percepat proses pemulihan Tun Koopmeiners. Tun Koopmeiners dikonfirmasi mengalami fraktur tulang rusuk anterior kanan kedua yang sedikit terkilir yang akan membuatnya menepi selama 4 pekan. Namun demikian, Sky Sport Italia melaporkan bahwa Juventus sedang mencari solusi yang bisa mempersingkat proses pemulihan Koopmeiners yang bisa membuatnya kembali ke lapangan dalam waktu singkat. Sang gelandang bisa mengenakan korset pelindung yang akan berfungsi sebagai armor, melindungi tulang rusuk dari potensi tabrakan, membuatnya bisa bermain dengan aman. Setelah kartu merah, masa depan Lorenzo Pellegrini makin tak menentu. Masa depan jangka panjang Kapten AS Roma Lorenzo Pellegrini semakin diragukan setelah kartu merah yang diterimanya saat Italia diimbangi Belgia 2-2. Ia kemudian mendapatkan kritik keras atas kartu merah tersebut. Masa depan Pellegrini bersama Italia dan Roma diragukan setelah penampilan yang tidak konsisten selama 12 bulan terakhir. Ia terikat kontrak hingga musim panas 2026,
tetapi saat ini merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub tersebut dengan gaji tahunan sekitar 4 juta euro. Napoli sekarang memiliki pemain jago lari. Napoli tampil impresif di kompetisi musim ini. Napoli sekarang memiliki pemain jago lari seperti Forrest Gump yang membawa mereka memimpin klasemen Liga Italia. Salah satu pemain kunci yang membuat Napoli tampil bagus pada awal musim ini adalah Scott McTominay. Dalam 4 penampilannya sejauh ini, gelandang jebolan Akademi Manchester United ini menjadi pemain dengan jarak lari terjauh di Liga Italia. Angka rata-rata jarak lari Scott McTominay dalam 4 laga adalah 12,4 km per penampilan. Sempat alami cedera, Yamal baik-baik saja. Lamine Yamal sempat mengalami kondisi yang kurang prima ketika membela Barcelona. Hal serupa terjadi baru-baru ini ketika dirinya mentas bersama timnas Spanyol. Ia sempat ditarik keluar di laga Spanyol bersua dengan Denmark. Tim medis pun sempat memeriksa keadaannya apakah ia bisa tersedia dalam laga melawan Serbia tengah pekan ini atau tidak. Namun Barcelona selaku tim pemiliknya enggan ambil resiko dan memintanya ditarik jelang laga tersebut guna kembali ke Katalan dalam waktu dekat. Iñaki Peña berpikir untuk meninggalkan Barcelona. Iñaki Peña sedang mempertimbangkan masa depannya yang tidak menentu di Barcelona. Meskipun dia telah mencatatkan clean sheet, faktanya ia tampak relatif rapuh di bawah mister gawang. Hansi Flick tidak menutup kemungkinan bahwa Szczęsny akan segera menggantikannya. Jika dia kehilangan tempat utama dari kiper Polandia, akan menjadi jelas bagi Peña bahwa ia tidak akan pernah sukses di Catalonia. Dan dengan demikian, kemungkinan hengkang tidak dapat dikesampingkan. Marcelo Bielsa akui otoritasnya terganggu setelah kritik Luis Suarez. Manajer Uruguay Marcelo Bielsa mengakui bahwa otoritasnya sedikit terpengaruh setelah Luis Suarez secara terbuka mengkritik gaya kepelatihannya. Meskipun mendapatkan kritik keras dari Suarez, Bielsa tetap percaya bahwa komitmen para pemain tidak terganggu. Bielsa menegaskan bahwa respon dari para pemain tetap konsisten dengan apa yang diharapkan sejak awal ia mengambil alih sebagai manajer Uruguay. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!